Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi hukum pidana tentang kejahatan terhadap nyawa sebagai materi ITS. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Raffi Rubani Husaini, NIM 2019 101103 11377. Yang pertama saya ingin jelaskan yaitu pengertian tindak pidana. Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana. Menurut Profesor Mulyanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan, yaitu dengan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang ataupun seseorang perorangan. Sedangkan ancaman yang ditujukan kepada. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis dari penggolongan tindak pidana. Yang pertama tentang kejahatan. Secara doktrinal, kejahatan adalah delik, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Lalu saya akan menjelaskan tentang pelanggaran. Jenis tindak pidana ini disebut West delik, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Delik ini disebut kejahatan kalau nggak salah. Lalu tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tindak pidana formil dan material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Lalu yang kedua tindak pidana material. Tindakan material ini adalah tindakan pidana yang Selanjutnya, Mulyanto membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut dengan pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Yang selanjutnya yang saya ingin jelaskan adalah tentang unsur-unsur tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana selalu mengatur tentang tindakan pidana. Sedangkan menurut Mulyanto, seperti tadi, tindak pidana itu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi tertentu. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur yang menjadi syarat dan sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana juga menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Dan menurut Simon, lalu adapun syarat-syarat dapat diterapkannya masing-masing kejahatan menurut KUHP. Yang pertama adalah pembunuhan bayi pada pasal 341 sampai 344 yang berbunyi, pada pasal 341 seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7
7 tahunan. Lalu pasal 342, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takurakan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya akan diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dan dipidana penjara paling lama 9 tahunan. Lalu pada pasal 343, kejahatan yang diterangkan pada pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Lalu pasal 344, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan. Lalu tindak kejahatan penggugur kandungan masuk pada pasal 346 dan 347 KUHP. Pada pasal 346 itu bunyinya yaitu seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahunan. Terus pada pasal 347 yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian tindak kejahatan pada pembunuhan biasa yang tertera pada pasal KUHP pasal 338 yang bunyinya barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu sanksi yang dijelaskan dalam KUHP ini dapat diterapkan atau digunakan apabila pelaku yang bersangkutan telah terbukti berbuat kesalahan dengan memenuhi unsur-unsur dari dan syarat-syarat tadi yang saya jelaskan. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan memberikan salah satu dua contoh kasus kejahatan terhadap nyawa, yaitu contoh kasus pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Yang pertama adalah contoh kasus pembunuhan bayi. Misalnya ada orang tua yang melahirkan bayi dengan kekurangan fisik, karena tidak terima dan malu, orang tua tersebut melahirkan bayi yang tidak sempurna. Akhirnya si orang tua ini membunuh anaknya yang tidak berdosa tersebut. Yang kedua yaitu pada contoh kasus pengguguran kandungan. Misal ada seorang wanita yang mengetahui bahwa dia sedang hamil, lalu si orang tua ini mengetahui bahwa yang anaknya ini tidak mempunyai hubungan yang sah, maka mau tidak mau karena takut wanita itu takut kepada orang tuanya, akhirnya mereka pun melakukan pembunuhan terhadap anak kandungan yang tidak bersalah tersebut, menggugurkannya. Dan dari contoh kasus tersebut ya dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan dalam berbuat kejahatan pidana, dan itu pun bisa dijerat kepada saksi dalam pasal KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Maryanti, NIM 2019-353. Nah, di video sebelumnya teman saya menjelaskan kejahatan terhadap nyawa, sedangkan saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Nah, di sini saya menjelaskan kejahatan terhadap tubuh. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dan perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dalam penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, luka. Nah, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah yang pertama sengaja merusak
kesehatan orang. Yang kedua, perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Yang ketiga, rasa sakit, misalnya mencubit atau memukul. Yang keempat, luka, misalnya menyiris, memotong, menusuk dengan pisau. Yang kelima, merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibukakan jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Nah, maka ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkannya semata-mata merupakan tujuan si bertindak. Nah, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam bab 20, buku 2, pasal 351 sampai pasal 358. Nah, yang kedua, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan orang terluka. Penjelasan mengenai kejahatan terhadap tubuh. Nah, kejahatan terhadap tubuh ini dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu 2 kali di kepalanya sehingga mendapatkan luka-luka dan terpaksa dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Bukan penganiayaan berat karena luka yang diderita B bukan luka berat. Bukan penganiayaan ringan karena sebab lukanya B terpaksa terhalang dalam pekerjaannya sehari-hari. Keistimewaan kejahatan ini yakni dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasi sebagai penganiayaan. Menurut pasal 351, maka penganiayaan dapat dibagi menjadi: pertama, penganiayaan biasa yang terdapat menimbulkan luka berat maupun kematian yang terdapat di ayat 1. Nah, yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terdapat di ayat 2. Yang ketiga, penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang terdapat di ayat 3. Dan keempat, penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan itu ada di ayat 4. Ayat 3 dan keempat, penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan itu ada di ayat 4. Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa yakni yang pertama adanya kesengajaan, yang kedua adanya perbuatan, yang ketiga adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh, yang keempat akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Adapun penganiayaan ringan tersebut dalam pasal 352 ayat 1 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalangnya untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya A menempeleng B 3 kali di kepalanya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah, adapun unsur-unsur penganiayaan ringan itu yang pertama bukan merupakan penganiayaan berencana pasal 353, yang kedua bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, istri, anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang sah dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum di pasal 356. Yang ketiga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian. Nah, ada penganiayaan berencana. Nah, di penganiayaan berencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Nah, yang ketiga, penganiayaan yang berakibat kematian. Nah, unsur-unsur penganiayaan berencana adalah yang direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Nah, penganiayaan ini dikuantifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat berikut.
Nah, yang pertama itu mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu kehendak yang dilakukan dalam suatu batin yang tenang. Nah, yang kedua, sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan, ada tenggang waktu yang untuk melaksanakannya, melaksanakan cara menghilangkan jejak. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suatu hati yang tenang. Untuk melaksanakannya, melaksanakan cara menghilangkan jejak. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suatu hati yang tenang. Nah, yang selanjutnya itu penganiayaan berat. Dibandingkan dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat ini dilakukan dengan sengaja atau memang dikehendaki oleh orang-orang yang menganiaya. Nah, ada unsur-unsur penganiayaan berat. Yang pertama, kesalahannya. Nah, kesalahannya ini adalah kesengajaan. Sedangkan perbuatannya ini melukai berat. Nah, objeknya ini tubuh orang lain, sedangkan akibatnya itu luka berat. Nah, penganiayaan berat ada dua bentuk, yakni satu, penganiayaan berat biasa ayat 1. Nah, yang kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yang terdapat pada ayat 2. Nah, yang selanjutnya penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat di pasal 354 ayat 1 dan penganiayaan berencana di pasal 352 ayat 2. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat kesengajaannya ditunjukkan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana. Nah, selanjutnya penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut. Di atas, sifat yang memberatkan pidana terletak pada dua hal. Yang pertama, pada kualifikasi pribadi korban sebagai ibu, bapak yang sah, istri, anak, pegawai negeri ketika atau menjalankan tugas yang sah. Yang kedua, pada cara melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan atau untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan. Nah, unsur-unsur penganiayaan jenis ini adalah yang pertama perbuatannya itu melawan, yang kedua caranya itu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang ketiga itu ada objeknya yaitu penjabat atau pegawai negeri, orang-orang karena kewajiban undang-undang membantu pejabat itu untuk melakukan pemerintahan pejabat membantu padanya. Nah, yang keempat, yang sedang menjalankan tugas yang sah. Nah, selain 6 bentuk penganiayaan, terdapat satu bentuk kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan tubuh dengan sengaja oleh DRS Cazawi SH, yaitu turut serta dalam penyerangan perkelahian. Jika dirinci dari rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama unsur-unsur objektif. Yang ada dalam unsur objektif ini perbuatan atau turut serta, yang terus ada dalam penyerangan. Yang kedua itu dalam perkelahian, di mana terlihat dari beberapa orang menimbulkan akibat adanya yang luka berat, adanya yang mati. Unsur objektifnya itu dengan sengaja. Nah, selanjutnya ada kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja. Perbuatan ini dimaksud di sini adalah perbuatan yang sama dalam penganiayaan. Tidak dicantumkan secara konkret dalam rumusan-rumusan tindak pidana, namun perbuatan ini harus benar-benar terwujud agar kejahatan ini benar-benar terjadi. Misalnya pengemudi kurang hati-hati menabrak pejalan kaki, menembak babi hutan, kurang hati-hati mengenai orang lain, dan lain-lainnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan culpa, yakni kejahatan karena kesalahannya atau kealpaannya. Unsur-unsur kejahatan ini ada 3. Yang pertama adanya perbuatan, yang kedua adanya kesalahan, yang ketiga adanya menimbulkan luka-luka berat atau luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Nah, adapun sanksi-sanksi kejahatan terhadap tubuh. Sanksi bagi setiap kejahatan terhadap tubuh itu berbeda-beda, sebagaimana telah diatur dalam KUHP buku 2 pasal 351 sampai pasal 358. Penganiayaan biasa sebagaimana dalam pasal 351 KUHP, sanksi hukumnya adalah
Pertama, penganiayaan, hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak 4.500. Jika perbuatan ini menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Sedangkan kejahatan yang diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP. Yang pertama, selain daripada orang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah pemerintahannya. Nah, yang kedua, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Di pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Nah, yang selanjutnya, penganiayaan berat dirumuskan pada pasal 354 KUHP. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lama 8 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun. Nah, penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP, yakni pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatan menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 tahun. Nah, kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 yang rumusnya adalah satu, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang hati-hati menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian pada waktu tertentu, dipidana dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Nah, sekian dari penjelasan saya terhadap kejahatan terhadap tubuh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.